وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. Pertemuan malam hari ini insyaallah kita akan membaca bagian terakhir dari bab yang disusun oleh Syekh Shafiyur Rahman Al-Mubarakfuri yang menceritakan tentang 40 tahun sebelum kenabian. Jadi subbab yang terakhir ini atau pasal yang terakhir ini Syekh Shafiyur Rahman Al-Mubarakfuri ingin memberikan gambaran secara ringkas tentang kepribadian Nabi SAW, dan kemudian beliau juga ingin menampakkan di sini bentuk penjagaan Allah, contoh-contoh penjagaan Allah terhadap Rasulullah sebelum kenabian. Artinya Rasulullah SAW itu sudah dijaga oleh Allah dari keterjerumusan kepada kemaksiatan, kekufuran, dan kesyirikan itu sebelum diangkat menjadi Rasul. Nah, kita langsung saja membaca apa yang beliau tuturkan rahimahullah. Syekh Shafiyur Rahman Al-Mubarakfuri mengatakan as-sirah al-ijmaliyah qabla an-nubuwah. Jadi sirah ijmaliyah, biografi secara ringkas, secara global, qabla an-nubuwah, sebelum diangkatnya Nabi SAW menjadi Rasul. Qala rahimahullah innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana qad jama'a fi nash'atihi khaira ma fi tabaqatin nasi min mizat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengumpulkan, artinya telah terkumpul di dalam diri beliau semenjak beliau itu tumbuh, semenjak beliau itu masa kanak-kanaknya sampai masa remajanya dan sampai masa dewasanya, itu telah terkumpul pada diri Nabi SAW seluruh kebaikan yang ada pada diri seorang manusia. Artinya yang dicita-citakan, sosok paripurna itu sudah terlihat semenjak Nabi SAW sebelum diangkat menjadi Rasul. Wa kana tirazan rafi'an minal fikris sa'ib. Beliau ini adalah contoh model yang agung, yang sempurna, berupa fikris sa'ib. Dalam hal pemikiran, beliau ini contoh role modelnya yang terbaik, karena pemikiran beliau itu selalu tepat gitu. Wan nadhris sadid, pandangan-pandangan beliau itu selalu tepat pada arahnya gitu. Wa nala haddan wafiran min husnil fitnati wa asalatil fikrati wa sidadil wasilati wal hadaf. Beliau ini telah meraih haddan wafira, bagian yang sangat besar, berupa apa? Berupa husnul fitnah. Fitnah pakai ta bukan tak. Kalau pakai ta itu fitnah. Fitnah ini ya bencana. Katanya pakai ta, fitnah itu fatonah. Mungkin dulu antum waktu kecil pernah belajar sifat Rasulullah itu sidik, amanah, fatonah. Nah, itu fitnah di sini. Husnul fitnah, kecerdasan yang cemerlang ada pada diri Nabi SAW. Wa asalatil fikrah, pemikiran beliau itu mendasar, mengakar. Wasidadil wasilah wal hadaf, antara wasilah dengan tujuan itu selalu tepat Rasulullah SAW. Terkadang kan kita di dalam meraih suatu tujuan ada saja wasilah yang kita gunakan nggak benar, atau kita sudah menggunakan wasilah yang benar tetapi tujuannya malah salah gitu loh. Kalau kiai saya dulu punya istilah why and what for. Kiai Hasan Abdullah Sahal itu menasihatkan kepada kami why and what for. Pertimbangan itu kenapa dan untuk apa. Jadi antum datang ke majelis ini kenapa? Oh, karena waktu saya kosong. Kurang tepat yang kayak gitu. Untuk apa? Untuk belajar agama. Kalau antum yang tepatnya gitu kan ditanya, "Kenapa datang ke sini?" Karena saya cinta Nabi gitu. Saya cinta Rasulullah. Saya ingin tahu Rasulullah gimana sih itu sirahnya gitu. Karena saya cinta Rasulullah. Untuk apa? Untuk mengetahui
Bagaimana sih sosok kepribadian Rasulullah hingga saya bisa mencontohnya. Nah, ini antara tujuan dengan wasilah. Ini Rasulullah SAW selalu tepat. Wa kana yasta'inu bi sumtihi at-tawil ala tulit ta'ammul. Rasulullah SAW menggunakan sumtun. Sumtun itu berdiam diri. At-tawil. Rasulullah sering kali berdiam diri dalam waktu yang lama. Untuk apa? Ala tulit ta'ammul. Beliau itu memikirkan. Ta'ammul itu memikirkan, tadabbur, memikirkan dengan pemikiran yang mendalam sesuatu yang ada di hadapannya, problem yang ada di hadapannya. Beliau lebih sering diam gitu, jika tidak ada perlunya. Jadi tidak menyia-nyiakan waktu untuk berbicara ataupun ngobrol dengan sesuatu yang tidak perlu. Nah, diamnya Rasulullah itu memikirkan, ini problem di tengah-tengah umat seperti ini. Nanti kira-kira solusinya bagaimana? Ini yang dilakukan oleh Rasulullah. Wa idmanil fikrah, selalu beliau daiman itu selama-lamanya. Idmanil fikrah, selalu memikirkan. Wastiqnahil haq, untuk mencari yang hak itu yang mana. Kan beliau melihat fenomena di tengah-tengah masyarakat Arab jahiliyah itu. Ada beliau dapati orang-orang mengubur bayi perempuannya hidup-hidup, kemudian mereka sudah mentradisi dan mendarah daging minuman keras, judi, mentradisi dan mendarah daging penyembahan berhala. Beliau melihat yang demikian, ini ada yang salah ini. Tapi apa yang harusnya dilakukan, kemudian solusinya bagaimana, itu Rasulullah memikirkan itu dalam waktu yang panjang selama 40 tahun ini. Jikalau tidak dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wahyu, ya tentunya tidak dapat apa solusi yang harusnya dilakukan. Nanti seiring berjalannya pembahasan kita pada episode selanjutnya dari kehidupan Nabi setelah beliau diangkat jadi Nabi, kita akan lihat contoh-contoh di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan isyarat-isyarat melalui wahyu. Ada problem, dikasih isyarat wahyu, terus ada bimbingan. Contoh problem ya, ketika dakwah terang-terangan, itu kan Rasulullah menghadapi penolakan yang keras dari masyarakat Mekah pada saat itu. Penindasan semakin dilakukan, penyiksaan semakin dilakukan. Solusinya apa? Allah kasih isyarat, turun surah Al-Kahfi. Di dalam surah Al-Kahfi itu ada kisah pemuda Kahfi yang dahulu itu menyelamatkan diri, bukan diri yang diselamatkan tetapi menyelamatkan akidah. Karena rajanya yang durjana itu memaksakan akidah kesyirikan untuk menyembah sang raja kepada penduduk-penduduknya. Untuk menyelamatkan akidahnya itu apa? Mereka lari keluar dari negeri tersebut, meninggalkan negeri tersebut, bersembunyi di dalam gua. Maka dari sini ada inspirasi, kalau begitu ini adalah inspirasi untuk syariat hijrah. Gitu loh. Kita harus hijrah, keluar memang dari Mekah. Maka Rasulullah mendapat berita ada raja yang bijaksana, Najasyi. Nah, ini bimbingan-bimbingan wahyu yang seperti ini gitu loh, yang Allah Subhanahu wa taala bimbing. Surah Al-Kahfi kan turun di Mekah. Pada saat periode Mekah. Nah, jadi nanti ketika antum mempelajari kronologi sirah Nabi SAW, nanti antum baca Quran, antum lihat ini Makkiyah atau Madaniyah. Kalau dia turunnya di Mekah, antum ingat peristiwa di masa Nabi begini. Oh, ini solusi Allah untuk problem yang begini. Nanti di Madinah turun begini. Oh, ini solusi Allah untuk problem yang terjadi di Madinah begini. Ya, tapi ya belajarnya pelan-pelan. Kalau langsung satu buku dibaca satu hari gitu. Ini yang dahulu Al-Imam Az-Zuhri pernah mengatakan, man ramal ilma jumlatan, dhahaba anhu jumlatan. Barang siapa yang menginginkan ilmu itu sekaligus, maka ilmu itu akan hilang dari dia sekaligus, pergi dia. Tetapi ambilnya itu sedikit gitu. Dan dia insya Allah akan mengakar kuat. Nah, ini yang Rasulullah SAW lakukan. Wa tala'a bi aqlihi al-khisbi. Beliau memperhatikan dengan kecemerlangan akal beliau ini, wa fitratihi as-safiyah, dan fitrahnya yang masih suci, yang Allah memang sucikan fitrahnya Rasulullah, sahaifal hayati wa syu'unin nas,
lembaran-lembaran kehidupan manusia itu diperhatikan oleh Rasulullah SAW selama masa sebelum kenabian gitu. Wa syu'unin nas, keadaan-keadaan manusia, wa ahwalil jama'at, dan kemudian kondisi masyarakat yang ada pada saat itu diperhatikan oleh Nabi SAW. Pada saat beliau memperhatikan ini, fa'afa ma siwaha min khurafatin. Beliau itu benci pada perkara-perkara yang berbau khurafat. Khurafat itu apa sih? Sebabnya nggak jelas. Definisi para ulama terhadap khurafat itu adalah i'tiqadu ma huwa sabab ma laisa sabab, i'tiqadu syai'in sababan ma laisa bisababin, la bi syar'in wala ilmiyatin wala tajribatin. Meyakini sesuatu sebagai sebab, tapi hal tersebut bukan sebab, tidak ditetapkan sebagai sebab oleh syariat, tidak pula ditetapkan dia menjadi sebab dengan eksperimen, percobaan. Maksudnya apa ini? Kita kalau mempraktekkan ini khurafat atau tidak, seperti ini. Ada burung gagak lewat, sial nanti saya. Hubungannya apa burung gagak lewat dengan kesialan, sementara takdir Allah sudah dituliskan masing-masing bagi kita gitu. Syariat nggak menetapkan itu sebagai sebab. Ketika itu tidak ditetapkan oleh syariat sebagai sebab, maka dia khurafat. Ruqyah, baca Al-Fatihah sembuh dari penyakit. Ini dicoba secara eksperimen, nggak ketemu gitu loh. Apa yang menjadikan dia orang kesurupan di ruqyah, bacakan surah Al-Fatihah sembuh seperti. Tetapi syariat membenarkan bahwasanya ruqyah adalah sebab kesembuhan. Maka ruqyah sebagai sebab kesembuhan ini sebab. Kalau meyakini ruqyah sebagai sebab kesembuhan, tidak terjerumus kepada perkara yang khurafat gitu loh. Karena ada dalilnya dari syariat. Ular keluar, gunung mau meletus. Ular keluar, gunung mau meletus. Ketika mengakuinya itu sebagai sebab, khurafat. Tetapi ketika meyakininya bahwasanya ular keluar itu sebagai tanda ada getaran gunung meletus, nah ini kan tajribah secara ilmiah, eksperimen secara ilmiah, binatang-binatang seperti ular dan lain sebagainya itu dia punya sense untuk merasakan getaran di bawah tanah itu. Atau nanti semut keluar, ini mau hujan deras, mau banjir ini. Semut ada sense-nya untuk merasakan kedatangan air itu dari beberapa kilometer. Ketika itu sudah memang ditetapkan secara eksperimen ilmiah, ada pertanggungjawaban ilmiahnya, maka bukan khurafat yang seperti itu. Nah dahulu mungkin ada yang pernah mengatakan radio ini kotak sihir. Ada kotak ngomong nih, ada jinnya di dalam nih berapa gitu kan. Tetapi secara eksperimen ilmiah itu dibenarkan mengubah gelombang elektromagnetik itu menjadi suara. Ketika saya bersuara gini kan suaranya kecil, tapi ada pengeras suara bisa dipindahkan melewat pengeras suara hingga antum mendengarnya dengan volume suara yang lebih besar. Ini bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Artinya sesuatu yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah atau dibenarkan oleh syariat itu bukan khurafat. Kalau nggak ada pertanggungjawaban ilmiah dan tidak ada pembenaran secara syariat, itu yang khurafat. Ya kayak burung gagak gitu tadi loh. Burung gagak lewat ada orang mati. Dari mana gitu lanunya asal usulnya. Nah yang demikian khurafat, Nabi nggak senang begini. Gitu.